Kacarios, ada salah satu petani yang lagi di sawah membakar jerami. Aduh, kalau sudah panen begini saya teh susahnya membuang jerami. Ya, kalau susah saya akan bakar saja lah. Pokoknya mah supaya cepat habis sama saya. Iya, karena saya kan sulit. Dasar, ini teh mau dikemanakan nih jerami? Kita bakar saja lah. Ya, kita kumpulin dulu di sini, kita bakar di sini. Nah, tuh kan, kalau begini caranya, to the point, cepat habisnya. Karena saya mau mengolah tanah ini banyak jerami nih. Aduh, dasar nih, jeraminya banyak sekali ya, saya cari ke sini nih. Aduh, iya. Naon? Ai si gareng itu ngadurukan jerami, nanaonan teteh? Di bejaan atuh. Reng, naon? Keur naon si lain eta? Saya teh sayang ini jerami dibakar kan baik aing mah pokoknya mah asal jeraminya gak ada di sawah saya mau ngolah sawah. Jangan begitu, ini teh kalau dibakarkan ini humus organiknya akan menghilang sekian persen, bahkan bisa habis semuanya. Teuing pokoknya mah saya mah teu nyaho. Badagong geuning euy. Reng, tak ulah ngaruksak itu. Aduh. Kan saya teh sebetulnya sudah sering memberikan penyuluhan mengenai manfaat dari jerami. Mang Cepot, Mang Dawala, Mang Gareng, kesini kamu. Aing we nu era nama lah malu aing mah. Jadi siga urang nu teu nyaho mangka nu ngalakukeun teh adik kita Punyakeun bae lah apa adanya kita sampaikan sama penyuluh biar tahuan. Kesini Reng, cepetin. Dek naon rek mere duit? Ya kena duit wes itu mah. Alah, ampun, kalakuan si Gareng data nepi ka kitu tangga ruksak. Itu jarami nepi ka ngebubulak kitu. Naonanya? Ka dieu Reng. Rek naon rek mere duit? Mau ngasih uang saya panggil-panggil. Ngarah apa ka dieu geura? Aduh. Ampun, hapunten ini ada siapa nih? Ini teh penyuluh pertanian. Kamu akan dikasih tahu apa akibatnya dan apa manfaatnya jerami sama kamu diduruk atau dibakar. Ya, yang penting saya mah to the point aja. Sebab saya mau nanam padi ini kesulitan, mau dibuang kemana, kalau dibakar kan habis. Tuh. Tak gitu nu teu nyaho mah. Diuk ada tukang diuk di dieu. Nah, kenapa gitu nggak boleh itu teh? Bakar-bakar jerami itu nggak boleh? Bukan nggak boleh, ini merusak. Saya tanyain sama penyuluhnya, sama kamu. Bagaimana ini teh? Apakah ini kelakuan ini saya salah atau bagaimana? Begini, Mang Gareng, Mang Cepot, Mang Dawala, saya harus informasikan yang sebenarnya tentang manfaat daripada jerami tersebut. Khususnya kepada kamu, umumnya kepada para petani di mana saja berada, yaitu tentang analisa kandungan kompos jerami padi. Tah dengekeun sia teh. Damane mah kalau datangnya dari saya, karena saya mah bukan dokter, walaupun obat tidak percaya.
kajian paling racun maneh mah asal ti dokter percaya. Dengekeun heula tuh. Lanjutkan Bapak penyuluh, bagaimana nih si Mang Gareng supaya tahu masalah kompos jerami. Nah, kompos jerami padi memiliki potensi hara yang sangat tinggi yang harus dimanfaatkan para petani di Indonesia umumnya, khususnya para petani yang ada di Kecamatan Cikalong Wetan pada khususnya. Karena ini kompos ini sangat-sangat bermanfaat. Ini hasil analisa kompos jerami padi yang dibuat dengan waktu pengomposan selama 3 minggu. Nah, dengarkan sama kamu, ini bisa dikomposkan. Bagaimana cara ngomposkannya? Saya sangat penasaran nih. Yang dengekeun tak kecuali maneh sia teh. Nah, jadi kalau selama 3 minggu rasio CN itu mengandung 18,88. Jadi di sini ada kandungan C-nya 35,11%. Kandungan N-nya 1,86% dan kandungan P2O5 itu 0,21% dan kandungan K2O itu kandungannya 5,35% dan kandungan airnya 55%. Saya mah nggak ngerti apa CNP itu, kagak ngerti. Udah ngekeun heula tuh. Kalau lagi proses jangan banyak protes kamu teh. Penasaran nanya, nggak tahu ada CN begitu. Lah dimalum. Lanjutkan. Nah, dari data di atas nih kesimpulannya. Per ton kompos jerami padi memiliki kandungan hara setara dengan, ya, dengarkan, setara dengan 41,3 kilogram urea. Kalau kamu biasanya pakai urea, nah di situ juga ada kandungannya. Kalau toh ini dari data dianalisa per ton itu kompos jerami, ya, jadi per 1 ton kompos jerami padi memiliki kandungan hara setara dengan 41,3 kilogram urea dan juga 5,8 kilogram SP36. Juga mengandung 89,17 kg KCl atau total 136,27 kg NPK. Jadi gak susah-susah kamu mencari NPK. Apa itu TNPK? Mengertian dah sih mah tukang karek ngadengekeun ngan eta we bubuhan ngadurukan. Puguh-puguh jerami diduruk. Tinggal teh si bejaan kamu teh. Kalau dari kamu gak percaya saya mah, karena kamu ini bukan penyuluh. Pan isu mending diajar. Saya teh boga ilmu sedikit dari bapak penyuluh disampaikan ke kamu, kamunya pada gong. Untung teu digaet ge nya ku batur jeung haseup polusi jeung sajabana. NPK ini mengandung N-nya nitrogen, P-nya fosfat. Nah, jadi ini sudah lengkap. N-nya untuk daun, untuk tangkal atau batang, dan untuk buah. Jadi ini sudah komplit ada di jerami itu. Tapi kalau dibakar bagaimana?
wah itu bisa hilang, bisa rusak, bisa habis. Kamu jauh-jauh mencari pupuk, padahal itu pupuk yang luar biasa. Apalagi, Aduh, di heula teh ada temuan nih. Orang-orang petani panen, ada yang menunggu, terus jeraminya dibawa ke mobil, tidak dikembalikan. iya sering saya teh melihat begitu. Bapak penyuluh ini teh bagaimana? Nah, biasanya di lemur-lemur atau di sawah itu biasanya itu yang punya ternak sapi. Biasanya dibawa untuk pakan sapi. Ruginya untuk petani itu tidak kembali lagi, seharusnya dikembalikan. Kalau ini tidak dikembalikan, bisa saja ini petani atau ditukar dengan kotoran sapinya. Itu jangan sampai menjerit mencari pupuk yang ada diberikan kepada orang lain. Mending kalau ikhlas, mending kalau ini setuju atau dijual. Itu orang yang keliru nih, Mang Dawala, Manggareng keliru. Ada orang yang menjual jerami terus membeli pupuk, padahal itu teh pupuk kompos yang sangat luar biasa. Apalagi itu bukan kimia, itu bisa ramah lingkungan, Mang Cepot. Tah, dengarkan sama kamu, tong didurukan wae cenah pika ngepul haseup. Nah, malah menurut Kim dan Dale di 2004 potensi jerami kurang lebih adalah 1,4 kali dari hasil panennya. Jadi kalau panennya GKG itu sekitar 6 ton per hektar, jeraminya tinggal dikali dengan 1,4 yaitu menjadi 8,4 ton jerami per hektar. Jika jerami ini dibuat kompos dan direndemenkan komposnya adalah 60%, maka dalam 1 hektar sawah dapat dihasilkan 5,04 ton kompos jerami padi. Ngerti gak, Manggareng? Ya sedikit nih, sedikit. Ini karena belum selesai, saya masih ragu nih. Ya, sieu mah rada telat mikir, telmi. Bejaan kesok dengekeun heula. Ngancing percaya ka dewek. Kamu teh jangan bantangul begitu. Tedep poin nanaon teh. Hama we kamari hama. Biar kadar simut 2 siki dibedil sieu mah. Kan bae aing mana penting mah bondar. Nya eta salah teh. Lanjutkan. Berarti dalam 1 hektar sawah akan menghasilkan 208,15 kg urea dan menghasilkan 29,23 kg SP36, juga akan menghasilkan 449,42 kCr atau totalnya 686,80 NPK. Itu dari kompos jerami padi. Ngerti gak? Anjir. Nyata. Ulah keliru juga banyak orang yang jeraminya dibakar. Jeraminya dikasihkan kepada orang lain. Hari pupuk neneangan bari amak-amakan. Padahal mah itu banyak. Jangan kena kepala tuh kamu teh. Saya ngerti. Tah, kamu udah dibakarinya, udah dudukan sih. Komposkeun. Dengarkan. Lanjutkan. Nah, jadi itulah yang bisa sebenarnya informasi ini bisa membuat lega untuk para petani, terutama petani padi kita, karena mereka bisa menanam padi tanpa takut harga urea mahal.
Jadi kalau kamu mengerti tidak akan gemper. Orea mahal, orea sulit. Padahal banyak di sekitar kita, apalagi jerami padi yang sangat luar biasa bisa dikembalikan ke tanah tersebut. Gak susah-susah, jangan arah kalau orea gak ada di pasaran. Kamu sekarang harus mikir deh. Jadi kamu tuh jangan mau instan saja, tapi harus proses. Jadi ilmu, jadi tahu, jangan terlalu banyak membuang waktu, pakai main dan sebagainya. Nah, jadi menanam padi tanpa perlu menggunakan pupuk kimia yang menjadi impian semua petani. Apalagi kalau ini organik, komposnya tidak mengandung kimia, itu juga ramah lingkungan. Itu juga akan tanamannya dikonsumsi akan lebih aman. Nah itu, jadi kamu jangan membakar lagi atau membuang jerami dari sawah. Dibiarkan begitu saja, diberikan kepada orang lain, kita tidak tahu. Nah, jadi setelah kita mengetahui hasil analisa kandungan kompos jerami padi, sudah pasti kita harus memanfaatkannya untuk mengurangi biaya budidaya padi kita. Dan ada yang lebih penting lagi, yaitu untuk mengembalikan kesuburan tanah kita. Ini sudah kurang subur tanah kita, sudah banyak yang dangkal karena kelebihan menggunakan kimianya. Lihat sama kamu. Kalau dosa kedeng ngewag. Nyaho dari ngewag teh. Barelah anjing sate wakanya ngewag-ngewag acan. Ulah kasar atuh ngomong teh itu payunan penyuluh, itu bapak penyuluh kudu dihargai. Gade belah kitunya mali. Keun bae aing mah da aya nu kasar namanya kabeh jelema kudu lemas atau lemas kudu dihamplas meureun. Cicing nekeun. Nah, jadi begitu. Harus mengerti ya, kamu penting ya, yaitu mengembalikan kesuburan tanah kita akan lebih subur. Jangan hanya mengembalikan, solusi yang serba praktis dan mudah dengan cara membakar jerami. Jangan sekali-kali lagi menggareng ya. Saya tadi sangat sayang melihat kamu membakar jerami sampai hidung saya mengpet nih. Ya, begitu saya jalan-jalan ke sini. Kenapa kan di sini teh daerah Mang Dawala Mang Cepot tidak dikasih tahu Manggareng. Rada bedegong nya eta budak ieu teh. Bedegong sih mah kudu wae dibawa ke penyuluh da teu percayaeun atuh ti abdi mah pan sanes penyuluh. Abdi mah teu sakola menawi aduh nuhun pisan ye aya bapak penyuluh ka dieu. Nah, begitu. Kamu mengerti sampai di situ? Tah dengarkan reng ayeuna mah. Kumaha maneh geus ngarti? Nah, kalau datangnya dari bapak penyuluh, baru saya percaya. Kalau dari kamu, tahulah kartunya kamu kan tukang main slot. Nah, iraha tanya wae HP teh lain ningalian penyuluhan nih mah main slot. Gitu, jangan begitu. Saya mah gak pernah. Jangan gitu, jangan banyak main slot dan sebagainya. Bagaimana sekarang udah ngerti? Karena saya mau melanjutkan perjalanan nih. Saya teh mau mengunjungi praktek biosaka di kelompok tani hari ini. Tapi kenapa saya di sini ngobrol dulu dengan kamu, karena ini melihat Manggareng nih yang kurang baik nih ya. Jangan pernah begitu lagi. Karena saya mau dilanjutkan, ini ada acara nih saya untuk ke kelompok tani Giri Keramat nih. Saya teh mau di sana mau praktek membuat biosaka karena di sana belum nyampe ini informasinya. Kalau mau ikut silahkan. Kalau begitu mah atuh saya mau ikut begitu ya. Ya mau ikut. Ini tadi di daerah mana ini Giri Karamat teh? Giri Karamat teh nyaeta di Desa Kanangasari, Kecamatan Cikalong Wetan. Karena daerah binaan kita kan yang harus benar-benar nyampe. Mau ikut.
Apa itu biosaka? Saya baru mendengarnya. Pasti kadang-kadang si Uma ngilu. Nah, yang liwat gitu mah. Ya kan hakaneun we sih Kan hakaneun. Teuing kumaha kewe atuh di ditu. Entong ngobeuteun kosong geus tadi. Bisi tadi suguhan sia. Aral lamun beuteun kosong teh. Mau ikut kamu? Mau ikut saja saya. Saya juga mau ikut. Saya juga mau ikut. Yuk kita pergi karena ini sudah hampir sore nih ya. Jangan sekali-kali ya membakar lagi jerami nih. Untung ada bapak penyuluh. Ayo ikut kita pergi supaya tahu si Gareng pang nama panasaraneun. Da kewan anjing sia teh duduaan we sia mah. Aya aing ditinggalkeun teh. Aduh aing mah abong-abong manehna sia teh geus